selesai, kita tinggal melakukan pemasangan di bagian klep, dan juga kita pasang ke mesinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Di samping kita udah ada satu jenis kendaraan, jenis Jupiter Jet. Dan permasalahan kendaraan ini adalah suara yang terlalu kasar di bagian mesinnya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan coba tes aja langsung suaranya seperti apa ya. Oke teman-teman, jadi sama-sama udah kita dengar tadi suara dari pengetesan motor ini ya. Untuk di bagian suara yang paling terdengar yaitu di bagian piston ya. Di bagian daerah sini itu sangat kedengar suaranya ya. Kemudian dari tengah ya, dari bagian sokar juga terdengar suara. Dan juga dari bagian rumah kopling ini juga terdengar suara hentaan cukup kuat ya. Apakah bisa itu karet close-nya yang sudah keras ya kan, atau juga di bagian mimis benteng ataupun kampas ganda karetnya itu juga sudah habis ataupun gimana ya, kita juga belum bongkar ya. Ini hanya analisa sementara dari luar. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung bongkar aja apa-apa aja yang bermasalah, nantinya akan kita ganti ya. Oke teman-teman, simak terus video ini ya sampai selesai agar tidak ketinggalan paham. Oke baik teman-teman, inilah kondisi mesinnya ya, udah kita bongkar. Jadi untuk yang suara itu terdengar kasar di bagian close itu ya, salah satunya ini ya teman-teman. Kemudian ininya sudah oglak seperti ini ya teman-teman ya, sudah oglak dia ya. Dan juga untuk di bagian lahar kruk as terdengar ya, goyang. Oke, ini nanti akan kita belah mesinnya, kita akan ganti komponen-komponen yang seharusnya kita ganti ya. Dan untuk di bagian di bagian head cylinder seperti ini ya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Oke, jadi untuk kasus yang seperti ini teman-teman juga udah tahu ya permasalahannya itu di mana, yaitu permasalahannya di bagian ring piston yang udah habis, udah aus, sehingga mengakibatkan oli itu naik kemari ke ruang bakar, dan oli itu terbakar sehingga menyisakan karbon yang seperti ini ya, yang cukup banyak ya. Dan ini juga untuk di bagian klep, terlihat di sini sudah tenggelam dia ya, klepnya sudah tenggelam untuk di bagian klep innya, dan yang X-nya masih normal. Ini belum kita buka ya, kita lihat di bagian setelan. Nah ini untuk setelan di bagian klep X-nya ada space-nya, sementara yang in itu padat ya, karena ini dia sudah tenggelam jadi dia menyorong keluar. Makanya di bagian pelatuk klep itu padat. Nanti akan kita buka. Dan ini untuk di bagian bloknya ya teman-teman, bisa kita lihat ini untuk di bagian bloknya. Kita akan masukkan ring olinya ya. Jadi untuk ring olinya sendiri
bisa jatuh dia teman-teman. Nah, bisa jatuh ke dalam sana ya. Kita akan masukkan ya. Nah, untuk ring olinya bisa masuk ke dalam dia. Nah, itu berarti sudah sangat habis ya. Oke, nanti kita ini akan boring dan kita akan perbaiki keseluruhan apa-apa aja yang bermasalah ya. Kita akan buat senyaman mungkin mesin ini ya, hidupnya seperti normal lah ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian close-nya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kita dapati sudah dilas seperti ini ya. Nah ini nggak tahu entah apa maksudnya ini ya. Nah ini dilas seperti ini. Jadi si karet close ini seakan mati ya. Makanya dia ini pun masih goyang ya. Oke, dan satu lagi antara ini gigi rasio yang ini yang mengarah kemari ya. Nah, di sini dia terjadi keausan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lihat ya, teman-teman ya. Di bagian sini ya, spellingnya terlalu besar sudah ya. Nah. Oke teman-teman ya, jadi ini nggak kita ganti ya, karena kalau kita ganti semua juga terlalu banyak biayanya ya. Ini kita akan bos aja dengan bos kuningan ya, kita bawa nanti ke tukang bubut ya. Jadi untuk di bagian lahar ini memang sudah bermasalah. Nah, ini dia koclak sekali kiri kanan. Dan juga di bagian sokar ya udah bermasalah ya, udah bunyi terdengar ya. Ini hanya kita pukul dengan tangan ya. Nah seandainya ya seperti ini aja udah bunyi, apalagi kita pasang di mesin ya, yang kompresinya itu cukup lumayan besar. Oke ya. Oke teman-teman, jadi ini nanti akan kita bersihkan semua dan juga di bagian blok kita boring. Seperti itu aja ya, nanti kita akan rakit semuanya dan kita akan hidupkan mesinnya seperti apa perubahannya. Oke teman-teman, jadi setelah sokar terpasang, gigi rasio terpasang, untuk di bagian tengah ini udah selesai, tinggal kita tutup ya dengan crankcase yang satunya. Tapi sebelum kita tutup, kita pastikan bersih. Dan untuk di bagian crankcase kita bersihkan lagi, karena ini tidak menggunakan packing ya, kita harus bersihkan. Nantinya akan kita beri lem ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian mesin tengah kita hanya ganti sokar dan bearingnya ya. Oke, jadi kalau udah bersih kita langsung aja kasih lem. Oke, kita beri lem, jangan terlalu banyak, secukupnya aja ya. Oke baik, kita tinggal pasang ya teman-teman ya.
kita bisa ketuk seperti ini ya, tapi jangan dengan besinya ya teman-teman ya, pakai gagangnya aja, pelan-pelan. Oke, jadi setelah terpasang, kita cari satu baut panjang ya. Nah, kebetulan untuk di bagian sini bautnya ada dua, namun pada saat kita membuka adanya cuma satu ya, jadi kita pasang dulu yang di sini. Karena untuk yang di sini itu bekasnya patah, nah kita nggak usah kencangkan dulu, yang penting terpasang aja. Setelah itu kita balik ya teman-teman ya. Oke, jadi kita balik seperti ini. Oke, gini aja ya biar enak. Oke teman-teman, kita tinggal pasang di bagian pistonnya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian clap in itu seatingnya kita ganti, dan juga untuk di bagian klep dan juga botolnya juga kita ganti ya, karena memang sudah seharusnya diganti, maka kita ganti. Kita tinggal pasang di bagian gigi temeng ya. Pastikan tanda top ini mengarah ke bagian ini ya, cokan depan. Oke teman-teman, jadi untuk bagian piston ini udah berada di TMA ya. Oke, jadi untuk tandanya ini masih kurang ke bawah ya, satu mata kita geser ke bawah. Jadi
seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal pasang bautnya. Oke, jadi untuk di bagian mesin semua udah terpasang. Kita tinggal menyetel klep dan masang tensioner, naik mesinnya ke rangkanya, kemudian kita hidupkan, baru kita lanjut videonya ya. Kita akan break dulu ya, berhubung ini udah jam 9 malam ya. Oke ya, kita break dulu sebentar. Oke teman-teman semua, jadi untuk di bagian mesin ini udah kita selesai perakitan dan ini udah terpasang ya. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan mesinnya. Kita akan koreksi untuk di bagian suara mesinnya ya. Oke, jadi untuk suaranya seperti itu ya teman-teman. Kita bisa sama-sama dengarkan. Oke, jadi untuk di bagian mesin, kalau menurut saya pribadi ya, ini sudah lumayan meskipun tidak 100% ya. Di bagian selang filter udara ini belum kita pasang ya, jadi masih ada suara berisik ya. Jadi nanti akan kita pasang. Nah, inilah kondisinya mesin ini yang udah kita lakukan pembongkaran ya. Untuk di bagian knalpot juga ya, nah ini udah nggak mengeluarkan asap putih lagi ya. Oke teman-teman, jadi untuk di bagian proses pengerjaan dari awal hingga akhir ini, di khusus Jupiter Jet ini ya, Jupiter Jet 1 ya, tapi yang masih karburator ini udah selesai dan ini udah kelar. Kita nanti akan tinggal pasang di bagian cover bodinya ya. Oke ya teman-teman, jadi itu aja proses kita pembongkaran dari awal sampai perakitan, dan juga ini udah sama-sama kita dengarkan dan suaranya cukup memuaskan seperti yang kita harapkan meskipun nggak 100% ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum bergabung ya, dipersilakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.